الحمد لله رب العالمين. Dermawan asalkan benar-benar lillah sehingga terukur gitu. Kalau sudah ada unsur-unsur riya supaya disanjung orang, ya ini justru musibah nanti yang terjadi, bukan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib isya Masjid Al Muslimun Curah Jeru Panji Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Wa'lam innal astaqal hadis kitabullah ta'ala. Ketahuilah bahwasannya sebenar-benar nasihat, sebenar-benar berita adalah kitab Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umur muhdatsatuha, dan seburuk-buruk urusan adalah hal yang mengada-ada di dalam beribadah. Na'udzubillahi min zalik. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin kita sampai pada hadis yang ke-26 di bab sabar ini, di bab bersabar. Hadis yang ke-26 ini Al-Imam An-Nawawi mengambil dari periwayatan wa an Abi Sa'd bin Malik ibni Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma gitu. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri ini sangat terkenal dengan kunyahnya Abu Sa'id Al-Khudri, di mana suatu saat beliau sedang dalam safar pulang dari perjalanan, di tengah-tengah perkampungan suatu suku dicegat, ditanya ini rombongan Abu Sa'id Al-Khudri ini, adakah di antara kalian yang bisa meru'yah? Ini padahal perkampungan kafir, orang-orang non-muslim. Ada kepala sukunya yang hampir mati terkena sengat kalajengking. Nah, ini karena ada kabilah kaum muslimin, utusan suku ini nyekat di tengah jalan, kemudian bertanya, adakah di antara kalian yang bisa meru'yah? Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri ini berkata, iya bisa. Kemudian diajaklah masuk ke kampung dan meru'yah kepala suku yang tersengat kalajengking yang hampir mati itu. Kemudian qadarullah dengan diru'yah, kemudian kepala suku ini sembuh dan diberi hadiah insyaallah 100 ekor kambing. Nah, ini kemudian diskusi ini para sahabat ini gimana ini hukum memperoleh hadiah dari meru'yah.
upah ini 100 ekor kambing ini. Ayo kita bawa pulang ke Madinah, kita tanya ke Rasulullah. Kemudian ditanya ke Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana ini hukumnya, halal apa haram ini hadiah dari Mar'uyah? Gitu. Kemudian Rasulullah bertanya, kamu emang ru'yahnya, jampi-jampinya, ru'yah itu bacaan Pak, jampi-jampi. Jadi ada ru'yah itu yang syar'i, ada yang ru'yah yang syirik. Yang ru'yah syirik itu yang pakai mantra-mantra, yang mengundang jin, mengundang setan, itu pakai kembang, pakai menyan, itu mantra-mantra, itu ru'yah juga, tapi syirkiyah atau syirik. Yang syar'iyah itu yang memakai bacaan-bacaan yang memang disyariatkan. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri itu menjawab, saya bacakan surat Al-Fatihah ya Rasulullah. Kamu kok tahu kalau Al-Fatihah itu adalah bacaan ruqyah? Kalau begitu hadiahnya yang separuh buat saya, karena engkau bisa membaca Al-Fatihah, mengajari Al-Fatihah, yang ngajari saya, begitu. Jadi yang separuh dikasihkan ke Rasulullah, yang separuh kemudian dibagi-bagi ke sahabat tadi itu Abu Sa'id Al-Khudri. Ini sekilas tentang kemasyhuran Abu Sa'id Al-Khudri di kalangan para roki atau para peruqyah, ini sangat masyhur. Nah, ini menjadikan satu landasan bahwa ruqyah itu syar'iyah itu boleh. Karena ada hadis yang menyatakan di antara 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab itu adalah di antaranya orang yang tidak meru'yah dan orang yang tidak minta diru'yah. Itu di antara orang yang masuk surga 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab itu nanti itu di antaranya. Nah, kemudian ini jadi perdebatan, kalau begitu meru'yah itu tidak boleh begitu. Maka kita pilih yang dipraktekkan, yang diterapkan oleh dan dibenarkan oleh Rasulullah ini adalah ruqyah yang syar'iyah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dengar ruqyah itu harus dipilah. Ruqyah yang syar'iyah yang memang murni dengan kalimat-kalimat bacaan Al-Qur'an murni, atau ruqyah yang syirkiyah, jambi-jambi bacaan, bahkan kadang pakai Arab, pakai bacaan Al-Qur'an tetapi dibolak-balik. Misalkan Al-Fatihah di bagian bacaan apa dibikin bacaan yang bagaimana, begitu. Kadang-kadang ada seperti itu. Atau ruqyah yang selain pakai baca-bacaan itu pakai jimat-jimat atau pakai sarana rempah-rempah, kembang, sarana kemenyan, obong-obongan pokoknya Pak. Kalau nggak kemenyan, dupa atau apalah namanya, yang tujuannya untuk sebagai sarana untuk berdoa, itu tidak diperkenankan. Kalau di Mekah itu Ustaz, di Mekah itu ada itu ngobong menyan. Jadi orang yang mau sholat berjamaah itu ada petugas, salah satu petugas yang bawa kayak apa itu panci kecil gitu, itu diwobong itu, asapnya kemudian disembur-semburkan ke jamaah. Oh, itu bukan menyan, itu kayu gaharu. Bertujuan untuk wangi-wangian, sama dengan hukumnya sama dengan memakai minyak wangi. Justru itu disunnahkan. Tapi kalau sudah ngobong menyan, tujuannya agar doanya ini cepat didengar atau untuk ngundang apa-apa begitu, ya ini yang syirik, yang tidak diperkenankan. Kalau yang di Mekah itu, di Ka'bah, di sekitar Ka'bah itu, orang yang pakai petugas yang mengedarkan asap itu tujuannya untuk wangi saja. Tidak ada tujuan agar doanya dikabulkan, agar lebih, tidak ada hubungannya dengan itu. Ini yang boleh. Ini yang boleh. Jadi kalaupun bakar dupa, kalau memang tujuannya hanya untuk ngambil wanginya, begitu, yaitu insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau sudah dupa karena disenangi baunya oleh roh-roh, oleh perewangan-perewangan, kodam-kodam, ini yang kemudian melenceng dari akidah. Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, beliau membawakan atau menceritakan satu hadis yang dinukil oleh Imam An-Nawawi, diletakkan di bagian ke-26 kitab Riyadhus Shalihin ini, anan nasan minal ansori, sekelompok orang-orang dari kaum Ansor, kata Abu Sa'id Al-Khudri, sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta sesuatu, fa'atahum, kemudian Rasulullah memberikan kepada mereka. Ini Allah alam yang diminta apa, pokoknya ketemu Rasulullah minta.
Nah, ini ada sekelompok orang yang kecenderungannya seperti itu. Karena dikenal Rasulullah itu dermawan. Dan ada kebanggaan tersendiri kalau seseorang itu minta dan dikasih sesuatu oleh tokoh terkenal, misalkan itu. Misalkan kalau bapak-bapak bertemu dengan artis terkenal atau tokoh nasional atau ulama terkenal sampai mendapatkan sesuatu dari beliau, bangga kan Pak Nggih? Bangga. Saya itu pernah beri baju oleh Mbah Nun, oleh Cak Nun. Mbah MH. Iya, Mbah MHN Najib. Itu beliau sambil mengatakan iki gawenen. Iki kelambi wis tak gawe 13 tahun gitu. Ya sudah agak usang. Tapi karena bangga ya tak pakai terus Pak. Kuliah saya pakai, ke masjid saya pakai karena bangga. Tapi saya tidak minta waktu itu. Nah, ini kasusnya. Sekelompok manusia anan nasa minal ansori sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum. Sekelompok manusia ketika bertemu dengan Rasulullah, mereka meminta dan Rasulullah memberi. Tsumma sa'aluhu fa'atahum. Kemudian setelah dikasih, mereka ketemu lagi, minta lagi. Dikasih lagi oleh Rasulullah. Dikasih lagi. Hatta nafita ma indah, hingga habis. Hingga Rasulullah sudah habis, nggak ada yang diberikan gitu. Faqala lahum, kemudian Rasulullah berkata kepada mereka yang minta-minta tadi itu, hina anfaqa kulla syai'in biyadihi, setelah tidak ada lagi sesuatu yang ada di tangan beliau. Habis, baru Rasulullah SAW berkata, ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum. Sudah tidak ada sesuatu lagi kebaikan yang aku sembunyikan untuk diberikan kepada kalian. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabda beliau itu setelah ngomong sudah nggak punya apa-apa, sudah nggak ada kebaikan yang disembunyikan oleh Rasulullah, nggak ada kebaikan yang tersisa untuk diberikan kepada orang-orang itu. Rasulullah kemudian melanjutkan, waman yasa'fif yu'ifahullah. Barang siapa yang menjaga ifahnya, ifah itu harga diri atau kehormatan Pak. Barang siapa yang menjaga kehormatannya, yu'ifahullah, maka Allah akan menjaga kehormatan atau memelihara kehormatannya. Wa may yastaghni yu'nihillah. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, tidak terus merasa kurang dan kurang, maka Allah akan mencukupinya. Ini kalimat-kalimat penting Pak, singkat tetapi maknanya sangat dalam. Dan kemudian wa may yatasabbar, barang siapa yang melatih bersabar, yusabbirullah, maka Allah akan benar-benar menjadikan dia orang yang bersabar. Ini nanti kita urai, ternyata kesabaran itu tidak ujuk-ujuk menjadi sifat seseorang. Bersabar itu bisa dilatih, bisa diusahakan. Nah, Rasulullah SAW sudah memberikan kata kunci, wa may yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang melatih atau berupaya untuk bersabar, maka Allah akan memberikan dia kesabaran. Ini membantah kalimat orang-orang yang berhujah, aku enekku yang ini, enekku yang gak sabaran, ya wis. Gelem nrimo aku ya gelem, gak nrimo ya karepmu. Ya seperti itu. Itu tidak bisa. Ini tidak betul. Wa ma utiya ahadun ata'an khairan. Tidak ada anugerah yang lebih baik yang dianugerahkan kepada seseorang wa ausa'a minas sabar, melebihi anugerah berupa kesabaran. Jadi kesabaran itu merupakan anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaih. Ini sahihain, Bukhari Muslim meriwayatkan. Ini betul-betul satu pembelajaran atau pelajaran yang berharga bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tiada tara. Rasulullah orang yang paling dermawan di antara manusia. Ini pelajaran yang pertama. Dan tidak takut miskin. Tidak takut miskin. Sampai-sampai suatu hari
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bertemu dengan seorang Arab Badui. Badui itu Arab pedalaman, Pak. Orang kampung lah kalau kita bahasa kita itu. Suatu hari baju yang dipakai Rasulullah itu diminta oleh seorang Arab Badui itu. Diberikanlah baju itu. Ya, kemudian Rasulullah tidak pakai baju atas dan pulang. Tanya kepada istrinya, masih ada baju buat saya? Ternyata di rumah sudah tidak ada baju. Nah, ini Rasulullah ini kelewat dermawan. Masya Allah ya, kelewat dermawan. Saking kelewat dermawannya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kelewat pelit, Pak, sehingga ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah ini saking dermawannya, maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas itu, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala nasibaka minad dunya. Ambillah bagian di akhiratmu, ambillah pahala, ambillah surga dengan berderma, dengan sedekah, dengan dermawan, dengan tidak takut miskin dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa engkau pun punya bagian untuk punya hak untuk menikmati isi dunia ini. Jadi ada keseimbangan, Bapak Ibu sekalian. Jangan kelewatan seperti itu. Nah, ini Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masyarakat kita sering tak tahu seorang kepala rumah tangga misalkan sangat dermawan. Kalau ada orang datang itu, oh sudah dipeseni. Sudah kalau kesini misalkan tidak ada saya, itu warung di depan, makan di situ, nanti bilang saya yang bayar. Ada seperti itu. Atau nanti kalau kehabisan bensin itu di kios depan isi sudah, nanti saya yang bayar. Ada orang bangun masjid kemudian ngomong, kurangnya apa ambil di toko, nanti saya yang bayar. Itu akhirnya ya kelewatan, Pak. Akhirnya tanpa rembukan dengan keluarga, akhirnya clash dengan orang belakang, dengan istri, dengan anak-anak, karena terlalu seperti itu. Wallahu alam motifnya apa, tapi yang jelas hal yang demikian tidak bagus. Dermawan ya dermawan, tetapi harus pakai ukuran. Dermawannya dermawan asalkan benar-benar lillah sehingga terukur. Kalau sudah ada unsur-unsur riya supaya disanjung orang, ya ini justru musibah nanti yang terjadi, bukan kebaikan. Ada ya Pak kira-kira seperti itu? Suami istri, suaminya atau istrinya yang kelewat dermawan, padahal pasangannya tidak diajak rembukan atau tidak atas kesepakatan kedua belah pihak suami dan istri. Ini bisa jadi musibah. Ini bahaya sekali.